Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita, menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam. Perjalanan hidup kita di dunia ini menjadi sebab nanti apakah akan bahagia selamanya atau akan sengsara selamanya. Hidup ini singkat, bahkan tidak terasa. Kita yang sudah berusia di atas 50 itu setengah tidak sadar, setengah tidak terasa. Yakin betul enggak, kayaknya baru kemarin, tapi tahu-tahu bahwa anak-anak sudah pada besar. Bahkan sebagian banyak orang tua telah wafat. Nah, di kesempatan singkat ini jam 5 lebih 10 berapa tadi? Setengah 5 kurang 3 menit saya tutup, 15 menit ya. Saya ingin menyampaikan tentang bahasan ada dua hal betulnya, ada dua kategori ketika orang meninggalkan dunia. Satu, husnul khatimah. Kedua, su'ul khatimah. Nah, ada hadis riwayat dari Ahmad dan Albani mengatakan ini hadis sahih tentang dari Anas bin Malik, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," kalau Allah menginginkan kepada seseorang itu kebaikan, istaqbalahu, lalu Allah akan memperkerjakan orang itu. Para sahabat gak paham apa yang dimaksud dengan ini. Kalau mereka bertanya, wa kaifa yasta'miluhu, gimana itu maksud dengan dipekerjakan ya Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah menjawab, yuwaffaqahu li amalin salih qabla mautihi. Maksud itu adalah dia sebelum wafatnya Allah mengarahkannya untuk beramal saleh sebelum wafatnya. Jadi ada orang yang
biasa-biasa saja. Begitu di hari tua, semangat pada agama, istiqomah dalam ketaatan, berbagai kebaikan dia buruk. Nah, itu alamat husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bukan di awal, bukan di tengah, tapi di ujung. Di ujung itu mana? Ya kalau kita ini di hari tua kita. Jadi di hari tua kok senang ke masjid, di hari tua kok senang jamaah, di hari tua kok senang baca Quran, di hari tua kok memburu majelis taklim. Itu semua ibadah. Di masjid diam ibadah, berjamaah ibadah, baca Quran ibadah, majelis taklim itu ibadah. Sebaliknya kalau jamaah nggak mau ke masjid malas, baca Quran jarang-jarang, majelis taklim tidak pernah. Kok ingin husnul khotimah? Nggak bisa. Jadi husnul khotimah itu adalah Allah mengarahkan kita, membimbing kita, mempekerjakan kita untuk dia ikut dalam proyek amal soleh. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya indikator standar orang itu baik dilihat dari bil khawatim, dari ujung. Jadi apakah dia akan mendapatkan husnul khotimah itu dilihat di hari tua. Kalau meninggalnya muda berarti dilihat ketika ajal mendekat ke dia. Kita di sini kan udah sepuh-sepuh ini. Hampir nggak ada yang di bawah 40 kecuali 2 orang. Saya lihat ini 2 orang yang di bawah 40. Lain-lainnya itu udah lolos 50 tahun. Nah, gimana caranya agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah? Di samping proses dijalani ibadah itu, kalau orang itu akan husnul khotimah sebetulnya bukan paksaan, tapi kebutuhan. Jadi kita ke masjid itu jangan merasa berat. Kalau merasa berat itu keikhlasannya agak kurang. Termasuk kalau di rumah itu jangan sholat di rumah. Kalau untuk kita, saya sarankan sholatlah di musola dekat rumah kita. Kalau kok capek, kok kondisi gak enak, atau ada kesibukan yang sangat, atau hujannya deras banget. Kemarin kan hujan berserang. Itu di musola itu banyak yang sholat. Jadi andai kata kita ini di musola bukan satu-satunya. Bukan orang satu-satunya yang sholat di situ, ada cuma sedikit, dan usahakan kita termasuk yang sedikit. Mungkin kalau hujan deras yang kesini ini nggak banyak, tetapi tetap jangan di rumah. Lupa dulu di zaman Rasul kalau hujan itu suruh di rumah karena lantainya pasir dan tidak beratap, sehingga kalau sujud tangannya nempel ke dahi, busananya, pakaiannya rata-rata putih yang menjublok ledok semua. Dan Rasulullah sempat ketika sholat itu kok hujan, sehingga dia belepotan pasir, lalu keluarlah sabda, inilah Lailatul Qadar. Ketika itu Nabi bilang gitu. Ada doa husnul khotimah. Saya bacakan ini dari surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki, Tuhan, Panjenengan telah mengasihi hamba kerajaan. Wa alamtani minat ta'wilil ahadis, dan dikasih kelebihan hamba untuk bisa menafsir kejadian, bisa menakwil mimpi. Fatiras samawati wal ardh, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Anta wali di dunia wal akhirah, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tawaffani, jadikan hamba
sebagai seorang yang taat, wa alhiqni bis-shalihin, dan masukkanlah hamba ke golongan orang soleh. Doa-doa ini sebaiknya dibaca, dihafal. Dan nanti ini slide-nya saya ya, ada doa yang harus dihafal. Ini doanya Nabi Yusuf. Dia termasuk Nabi yang dianugerahi di akhir hayatnya. Kalau di awalnya dia susah, sama saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijadikan budak, diperjualbelikan, lalu ketika mulai dewasa itu dijebak ke dalam fitnah. Dan di ujungnya dia lalu masuk penjara, jadi lama masuk penjaranya. Lalu di ujung dari kehidupannya dia menikmati hasil jerih payahnya itu. Lalu dia berdoa, ya Allah, tawaffani, wafatkanlah hamba dalam keadaan muslim dan jadikan hamba termasuk kelompok orang-orang yang saleh. Surat ayat selanjutnya itu adalah surat ke-7 ayat 126. Ini doanya para penyihir di masa Fir'aun. Wa matankimu minna illa an amana bi ayati rabbina lama ja'atna. Dan engkau Fir'aun sesungguhnya tidak membenci dan tidak membalas dendam kepada kami ini, kecuali kami ini gara-gara beriman kepada Allah. Jadi tukang sihir itu sekelas dengan dukun. Jadi setelah tukang sihir itu di atas dukun, sehingga gelarnya Nabi Muhammad itu dari orang kafir itu kahin, tukang sihir, dukun, sahir, tukang sihir, kahin, dukun. Jadi Nabi kita itu dapat gelaran yang gak enak, dan itu sebetulnya derajat martabat identitas atribut yang jelek tukang sihir. Tapi doanya harus kita amalkan, karena ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 126. Apa doa dari tukang sihir? Rabbana abrik alaina sabran wa tawaffana muslimina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba sabran, kesabaran, bertawaf pada muslimina, dan jadikan hamba orang yang berserah diri. Ini diujungi injil lain. Jadi ketika Musa itu dihadapkan kepada tukang sihir, karena dianggap Musa ini ahli sihir bagi mereka, lalu dibuktikan dengan semua tukang sihir itu dikumpulkan di sebuah area. Lalu ketika itu terjadi dialog antara Musa dengan mereka bilang, gimana kamu duluan apa saya duluan? Dan Musa bilang, ya kamu duluan, silahkan. Lalu mereka melemparkan tali temali. Dalam pandangan Musa, itu tali memang seperti ular yang berburu mendekat kepadanya. Jadi Musa sudah terkena sihir ketika itu. Jadi sihir itu ada dan bisa mengenai, jangan ke kelas orang biasa, kelas Nabi Nuh sihir, termasuk Musa. Artinya apa? Lalu setelah dilemparkan, mereka melemparkan tauhid, lalu Musa diperintah oleh Allah, al-qahu, lalu dilemparkan tongkatnya itu. Dan apa yang terjadi? Semua ular yang hidup mendekat kepada Nabi Musa itu dibakar oleh tongkatnya Musa. Nah, ahli sihir itu paham. Yang nggak paham sihir itu kan Fir'aun sebetulnya, dan barang-barang. Kalau ahli sihirnya itu paham, sihir itu nggak bisa makan sihir. Kalau ada sihir dimakan oleh sihir, berarti itu bukan sihir, tapi itu adalah mukjizat. Dia nggak ngerti tentang Tuhan, tapi dia dihadapkan dengan kebenaran yang nggak bisa dibantahkan menurut kapasitas keilmuan yang dia miliki. Ini bukan sihir, tapi ini adalah nyata, ini adalah mukjizat. Sehingga mereka di ketika itu langsung beriman. Firaun tambah marah.
Kok bisa mereka itu beriman? Ternyata Musa itu adalah guru bagi mereka, berkorban dengan mereka. Ya, karena memang nggak ada hidayah, tambah cari-cari masalah, cari kambing hitam. Lalu akhirnya setelah beriman kayak gitu, Firaun bilang, kok bisa semua kalian itu beriman pada Musa dengan tanpa izin aku terlebih dahulu? Jadi menurut alur pikir Firaun, kalau ingin beriman, karena satu-satunya Tuhan ketika itu adalah Dia. Kok orang-orang lalu beriman kepada Musa? Lalu akhirnya gimana? Keluarlah pernyataan bahwa sesungguhnya kalian semua akan aku salib, kupotong tangan kanan kalian dengan kaki kiri kalian, disilam. Dengan ancaman seperti itu, apa yang dijawab oleh ahli sihir, karena dia tahu akan mendapatkan siksa yang amat sangat pedih itu, lalu dia mohon kepada Allah, Tuhan, sepertinya hamba ini ngerti dan tahu bahwa tidak akan ada lagi keselamatan di hadapan Firaun kecuali berujung dengan kematian. Mohon hamba ini dianugerahi kesabaran lalu mati tetap dalam keadaan Islam, dan nanti meninggal dunia disalib semua. Lalu husnul khotimah, ahli sihir bisa husnul khotimah, padahal itu derajat gelaran yang gak bagus. Oleh karena itu bagi kita yang terpenting adalah di ujung. Semangatlah tetap, istiqomahlah tetap, jangan pernah merasa bosan apalagi capek. Itu selalu Anda bisikan, karena setan itu gatel, apalagi di akhir hayat itu. Kita ini semakin berat. Kecuali kalau sudah tidak mampu berjalan, tidak bisa naik ke atas sini ini, nah, salatlah yang dekat. Nabian itu kalau salat ke musola jalan kaki, karena nggak bisa ke sini. Saya lihat, alhamdulillah, berarti beliau ya insya Allah itu jamaah senior di sini, sekelas Pak Fauzi. Kalau jamaah di jalan kaki, bukan. Kalau diukur lebih dekat ke sini. Karena rumahnya kan sebelah itu, tapi beliau jalan kaki ke musola. Mungkin karena merasa gak bisa sholat kalau gak jamaah. Bapak Ibu, kurang 2 menit ya, saya tutup dengan, masih banyak sebetulnya tentang doa-doa husnul khotimah. Saya tutup dengan Allahumma ja'al khaira umri wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami liqa'ika. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah hamba khaira umri, usia yang baik, wa khaira amali, dan amal-amal yang baik, khawatimahu, di ujungnya, wa khaira ayami, dan sebaik-baik hari, yaumal liqa'ika, ketika berjumpa dengan Engkau. Selanjutnya, Allahumma khtim, ya Allah, jadikanlah ujung kehidupan kami husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah, jangan sampai di ujung ada atau kehidupan hamba bisu'il khatimah, mendapatkan su'ul khatimah. Yang saya ada di channel saya itu dulu kan pernah disampaikan Ustaz Fahru Rozi, bukan Romu Rozi ya. Kalau Romu Rozi kan teman kita. Fahru Rozi, panggilannya Ustaz Rozi. Dia mungkin tukang nikahkan orang, ceramahnya komikat, kiromahnya mantap, hari-hari menjadi badal wakil wali nikahkan orang. Ternyata dia murtad, dan murtadnya sudah 2 tahun. Selama murtadnya itu ya masih ceramah, masih jadi imam, masih menikahkan anak orang, tapi dia udah masuk itu. Ketawanya di akhir hayatnya dia dikremasi, disetong lawan, abunya dibuang laut selatan. Coba siapa yang menyangka orang sekelas itu bisa suul khotimah? Mungkin karena salah niat. Dan itu bukan di tempat lain, di kita, di sekitar kita, di Malang. Waktu saya ceramah di Tanjung, nunjukin rumahnya, lalu pindah ke Borong Utara, itu di Panjang di Manggarai.
dia bisa suul khotimah. Jadi nggak bisa kita membanggakan hasil amal kita, apalagi kalau campuran dia. Yang penting kita ini ikhlas, bismillah. Jadi jamaah nggak apa-apa Bapak Ibu, asal ikhlas. Jamaah atau imam, jamaah atau bersama, itu sama saja, pahala dan utamanya dapat. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.